Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindawati, saya dari kelompok 7. Nah, dalam mata kuliah pengembangan kurikulum PAI kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sumber daya pendukung keberhasilan implementasi kurikulum. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kurikulum. Jadi, kurikulum itu adalah suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Perencanaan tersebut disusun secara terstruktur untuk suatu bidang studi, sehingga memberikan pedoman dan juga instruksi untuk mengembangkan strategi pembelajaran. Adapun materi di dalam kurikulum itu harus diorganisasikan dengan baik agar supaya sasaran dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Saat ini, pengertian kurikulum ini semakin berkembang, sehingga yang dimaksud dengan kurikulum itu tidak hanya gagasan pendidikan saja, tetapi juga termasuk seluruh program pembelajaran yang terencana dari suatu institusi pendidikan. Jadi, untuk dapat terlaksananya kurikulum yang baik, tentunya ada beberapa hal yang perlu diterapkan oleh pelaksanaan kurikulum, yaitu yang pertama, bagaimana pemanfaatan sumber belajar. Nah, jadi sumber belajar itu adalah semua sumber, baik itu berupa data, orang, ataupun wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk belajar. Nah, adapun fungsi dari sumber belajar itu yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan mempercepat laju belajar dan juga membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Fungsi yang kedua yaitu memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, yaitu dengan cara memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, seperti pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh sebuah penelitian. Untuk fungsi yang keempat yaitu memantapkan pembelajaran, dan fungsi yang terakhir yaitu memungkinkan belajar secara seketika, artinya memberikan pengetahuan yang sifatnya itu langsung. Nah, itu fungsi dari sumber belajar. Nah, untuk yang selanjutnya akan saya bahas yaitu mengenai manajemen sekolah. Jadi, manajemen ini diartikan sebagai ilmu, kiat, dan juga profesi. Nah, sifat khusus yang utama manajemen adalah integrasi dan menerapkan ilmu serta pendekatan analisis yang dikembangkan oleh banyak disiplin ilmu. Dikatakan sebagai ilmu karena manajemen ini dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis itu berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Dan manajemen dikatakan kiat. Kiat itu artinya seni, karena manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara yang mengatur orang lain untuk menjalankan tugasnya. Nah, sedangkan manajemen dikatakan sebagai profesi, begitu, karena manajemen ini dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi, dan para profesional dituntut oleh suatu itu yang namanya kode etik. Nah, adapun konsep manajemen itu sendiri adalah menjalankan fungsinya seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan juga pengendalian yang menjadi suatu rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar atau menyeluruh dalam proses pendayagunaan segala sumber daya secara efisien. Nah, jadi manajemen sekolah itu sendiri adalah proses dan instansi yang memimpin dan membimbing penyelenggaraan pekerjaan sekolah itu sebagai suatu organisasi dalam mewujudkan tujuan pendidikan dan tujuan sekolah yang telah ditetapkan.
Adapun prinsip-prinsip manajemen sekolah yang dapat dipegang itu adalah memperoleh hasil yang paling efektif melalui orang-orang yang profesional seperti itu, yaitu mengacu pada visi, misi sekolah dengan jalan melakukan proses manajemen. Nah, yakni menjalankan fungsi pokok program sekolah yang ditampilkan oleh seorang pemimpin sekolah. Nah, sebagai penanggung jawab institusi sekolah dan di sini guru sebagai penanggung jawab pelayanan belajar pada peserta didik. Nah, dan juga tenaga kependidikan di sini sebagai penanggung jawab pelayanan teknis kependidikan yang ada di sekolah, yaitu dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang saya jelaskan tadi seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengarahan serta pengordinasian. Dan untuk yang terakhir saya akan membahas tentang strategi dan juga model pembelajaran. Nah, jadi strategi mengajar itu adalah cara yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan proses belajar mengajarnya agar bertujuannya untuk apa? Agar dapat mempengaruhi para siswa untuk mencapai tujuan pengajaran secara lebih efektif dan juga efisien. Nah, sedangkan pengertian model pembelajaran sendiri yaitu bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir. Nah, yang disajikan itu secara khas oleh guru di dalam kelas. Nah, jadi ada beberapa model pembelajaran, yaitu yang pertama pembelajaran kontekstual. Apa itu? Adalah konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan nyata. Yang kedua yaitu bermain peran. Nah, jadi ini adalah model pembelajaran yang diarahkan pada upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, terutama menyangkut pada kehidupan peserta didik itu sendiri. Untuk model pembelajaran yang ketiga yaitu adalah partisipatif, artinya model pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk secara aktif seperti itu. Dan yang keempat model pembelajaran tuntas, dan yang terakhir yaitu pembelajaran dengan modul. Nah, ini seperti atau akan melibatkan beberapa komponen, diantaranya itu ada lembar kegiatan peserta didik dan juga lembar kerja, kunci lembar kerja, lembar soal, dan juga lembar jawaban seperti itu ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Sapitri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Lindawati tentang sumber daya pendukung keberhasilan implementasi kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang kualitas dan kinerja guru. Menjadi guru kreatif yang disenangi peserta didik merupakan kebanggaan tersendiri bagi pendidik sejati. Tetapi bagaimana cara mengatasi peserta didik yang mengalami kesulitan? Seorang guru dituntut untuk lebih kreatif dan mengembangkan materinya. Perkembangan profesionalisme guru secara aktif dan terintegrasi akan melahirkan sosok guru yang kreatif dan inovatif. Guru demikian akan menjadi motivator yang handal bagi perkembangan karakter siswa, menjadi sosok yang dapat digugu dan ditiru. Guru adalah faktor pembantu kualitas hasil pendidikan. Guru yang tidak berkualitas dianggap sangat sulit bisa melahirkan lulusan yang sangat hebat. Apalagi keberadaan guru tidak bisa digantikan oleh faktor lain. Sehingga untuk meningkatkan mutu pendidikan, upaya-upaya meningkatkan kualitas guru harus selalu dilakukan secara terus-menerus dan tanpa henti. Yang selanjutnya, kriteria guru yang berkualitas. Di sini saya mempunyai 10 poin. Yang pertama, selalu punya energi untuk siswanya. Yang kedua, punya tujuan jelas untuk pelajaran. Ketiga, punya keterampilan mendisiplinkan yang efektif. Keempat, punya keterampilan manajemen kelas yang baik. 5. Bisa berkomunikasi dengan baik oleh orang tua. Yang keenam, punya harapan yang sangat tinggi.
7. Pengetahuan tentang kurikulum. Ke-8. Pengetahuan tentang subjek yang akan diajarkan. Yang ke-9. Selalu memberikan yang baik untuk anak-anak dan proses pengajaran. Yang terakhir, punya hubungan yang berkualitas dengan siswa. Yang dimaksud di sini adalah seorang guru yang baik mengembangkan hubungan yang kuat dan saling hormat menghormati dengan siswa dan membangun hubungan yang dapat dipercaya. Yang selanjutnya, monitoring pelaksanaan kurikulum. Monitoring yaitu pemantauan kegiatan yang dilakukan untuk mengecek penampilan dan aktivitas yang dikerjakan. Kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan kurikulum pada dasarnya dimaksudkan untuk mengetahui sampai di mana kurikulum baru itu telah dilaksanakan di sekolah-sekolah dan persoalan-persoalan yang ada dirasakan di dalam melaksanakan kurikulum. Dengan kata lain, kegiatan monitoring merupakan kegiatan mengikuti jalannya pelaksanaan kurikulum di sekolah pada tahun-tahun permulaan ditetapkannya kurikulum tersebut. Untuk mengumpulkan keterangan di dalam pelaksanaan monitoring tersebut dapat digunakan wawancara, observasi maupun angket untuk para pelaksana. Yang selanjutnya, cara melaksanakan monitoring. Cara melaksanakan monitoring terhadap kurikulum dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu cara langsung dan cara tidak langsung. Kedua cara tersebut dilakukan dengan seperangkat kegiatan monitoring yang sama, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan mengumpulkan, mencatat, mengelola informasi dan pelaksanaan suatu proyek, kemudian ditunggu di dalam satu laporan monitoring. Yang selanjutnya, pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi dan efektivitas suatu program. Sedangkan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, berdasarkan uraian di atas bahwa untuk dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, seorang guru dituntut untuk memahami dan memiliki keterampilan yang memadai dalam mengembangkan berbagai model pembelajaran yang efektif, kreatif, dan menyenangkan sebagaimana diisyaratkan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.